Shalom saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan. Kembali saya menyapa kepada saudara-saudariku sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan pesan Tuhan melalui anak saya Mateo. Mateo adalah anak saya yang paling kecil. Dia masih berusia 10 tahun. Tapi akhir-akhir ini Tuhan banyak berbicara kepada Mateo melalui suara di telinga maupun penglihatan-penglihatan. Tuhan begitu banyak sekali mengungkapkan apa yang terjadi di alam roh. Mungkin banyak dari kita yang tidak mengerti akan kuasa-kuasa di udara, di mana mereka bekerja sangat giat untuk merencanakan sesuatu yang jahat kepada kita. Percaya saudara? Tapi Tuhan akan selalu menyertai kita di saat kita hidup dalam perkenanannya, juga selalu hidup mengandalkannya. Untuk itu sebelum saya bagikan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, juga atas kesempatan yang sudah Tuhan percayakan pada hamba-Mu ini, untuk bisa membagikan apa yang menjadi pesan-Mu di zaman akhir ini Tuhan. Begitu mendesak Bapa, setiap pesan-Mu ini karena Engkau ingin umat-Mu tidak binasa. Untuk itu Engkau memberikan pesan-pesan-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Dan biarlah setiap pesan-Mu ini tersampaikan Tuhan pada anak-anak-Mu, supaya mereka juga tetap dan terus berjaga-jaga atas hidupnya, supaya tetap menjaga hidup kudus. Terima kasih Tuhan, mengalirlah bersama hamba-Mu ini. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini, setiap tutur kata hamba hanya berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu sungguh luar biasa pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, semalam jam 23:50 tiba-tiba anak saya mendapat penglihatan, di mana Tuhan ingin menyampaikan pesannya di zaman akhir ini. Bagaimana banyak sekali penglihatan-penglihatan yang Tuhan percayakan pada anak kami Mateo. Tapi saya hanya membagikan apa yang Tuhan perintahkan. Belum semuanya, tapi saya hanya taat apa yang Tuhan perintahkan kepada saya untuk saya sampaikan. Saya akan menyampaikan bagaimana Mateo anak saya mendapat penglihatan, yaitu penglihatan menjelang pengangkatan. Mateo diperlihatkan bahwa orang-orang pada saat menjelang pengangkatan atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, pada saat itu orang-orang akan dipaksa
supaya menerima vaksin 666. Dan di suasana itu, anak saya Mateo melihat banyak mobil-mobil tentara yang berwarna hitam berada di jalan-jalan raya. Bahkan banyak sekali tentara-tentara yang memakai baju hitam, memakai topi, dan memakai banyak atribut di dalam baju seragamnya. Mereka akan memaksa setiap orang supaya menerima tanda itu. Mereka memenuhi jalan-jalan raya dan berusaha untuk mendatangi ke rumah-rumah. Dan bila ditemukan seseorang yang mereka lihat, orang itu akan dipaksa. Semuanya akan dipaksa. Mereka akan dipaksa untuk menerima tanda itu. Sedangkan jikalau mereka menolak tanda itu, mereka akan dibunuh, bahkan disiksa terlebih dahulu. Dengan menerima tanda itu, artinya mereka sudah menjadi milik dari antikris. Dan di situ Tuhan perlihatkan bagaimana mereka menyiksa orang-orang yang berusaha untuk menolak, untuk menerima tanda itu. Ada peralatan yang sangat canggih yang Tuhan perlihatkan pada anak saya Mateo, di mana alat itu sangat berat. Tapi karena ada teknologi yang canggih, alat itu tidak dibawanya dengan mobil atau diangkat dengan tangan, tapi dia berjalan dengan sendirinya dengan alat khusus yang bisa membuat alat tersebut bisa dibawa. Saudaraku, di akhir-akhir ini Tuhan sudah memperingatkan kepada kita semua untuk terus berjaga-jaga. Tuhan tidak izinkan Mateo menceritakan apa yang dia lihat, karena penyiksaan itu begitu luar biasa dahsyatnya. Bahkan begitu mereka tidak mau menerima tanda itu, orang itu akan disiksa. Dan semua orang yang tidak mau menerima tanda itu tidak bisa membeli apapun yang menjadi kebutuhannya. Saat ini sudah terjadi, tapi itu belum masanya. Percaya, masih ada waktu. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita semua. Masih ada waktu untuk kita bertobat dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Penglihatan itu begitu mengerikan buat anak hamba, anak saya Mateo. Untuk itu Tuhan tidak izinkan Mateo menceritakan pada saudara dan saudariku sekalian. Karena anak saya sendiri melihat sangat ngilu saat melihat penglihatan tersebut. Untuk itu saudaraku, masa itu kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya. Tuhan hanya ingin supaya kita tetap berjaga-jaga dan bersiap-siap. Supaya di saat menjelang pencobaan itu datang, si pendurhaka itu datang, kita sudah siap. Kita siap menolak tanda itu. Tapi Tuhan masih memberi waktu. Tuhan masih memberi waktu. Karena diperlihatkan
Waktu itu saya sudah tidak ada di dunia ini. Waktu itu akan terjadi setelah saya tidak ada di dunia ini lagi. Dan itu Tuhan tunjukkan waktunya kepada Mateo. Cuma waktu itu hanya Tuhan yang tahu. Tuhan tidak begitu detail memberikan tanggal, bulan, tapi masanya Tuhan percayakan kepada Mateo dan Tuhan memberikan waktunya. Itu kepada Mateo. Cuma Mateo juga tidak dikasih tahu tanggal dan bulannya. Tapi hanya dikasih berapa tahun lagi itu akan terjadi. Percaya saudaraku, jangan mudah disesatkan dengan berita-berita yang sebenarnya belum tentu kebenarannya. Tuhan masih sangat menyayangi umatnya. Jadi Tuhan masih memberi kesempatan. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Karena di sini saya bacakan di dalam Tesalonika 2, masa itu belum akan terjadi di saat orang durhaka itu diizinkan Tuhan. Mari kita baca dalam Tesalonika 2 ayat 2-8. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Artinya, itu terjadi setelah datangnya pemurtad, atau sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Saya percaya Tuhan sangat baik dan mengasihi kita semua. Untuk itu Tuhan memberikan pesannya dan peringatannya melalui penglihatan-penglihatan, bahkan mimpi-mimpi, nubuatan-nubuatan yang sudah diberikan kepada anak-anaknya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita semua, saudaraku. Tuhan sangat baik.
Untuk itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segala akal budimu. Saya sangat percaya setiap penglihatan ini Tuhan berikan untuk kita supaya terus berjaga-jaga dan menjaga hidup, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Terima kasih saudaraku yang mau berkenan mendengarkan pesan Tuhan ini. Kiranya ini menjadikan kita peringatan begitu beratnya masa itu. Supaya kita tidak mengalami masa itu, kita harus benar-benar menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, sebagai tanda kasih saya kepada Tuhan, saya akan menyanyikan pujian. Ini juga atas perintah Tuhan, saya harus menyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, itulah kesaksian yang saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudariku sekalian dalam Tuhan. Mari kita berjuang untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah sumber kehidupan bagi kita. Jangan kita goyah akan iming-iming, akan apapun dari si jahat, supaya kita mau menerima tanda itu. Karena begitu kita menerima, kebinasaan kekal selama-lamanya yang akan kita terima. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kesalahan, dosa-dosa pelanggaran kami. Apabila kami sudah mendoakan, mendukakan hati-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Sertai kami Tuhan, supaya kami mampu melewati masa itu Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu Tuhan untuk bisa memegang imannya akan Engkau. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan menyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah saudara dan saudariku di dalam Tuhan yang sudah
berkenan mendengarkan pesan ini. Kiranya Engkau memberikan damai sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.